Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Patimura. Perkenalkan, nama saya Erni Restiani. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Patimura. Saya mengajar di SMK Al-Rujhan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 Teknik Komputer dan Jaringan dengan materi teks biografi menggunakan model pembelajaran problem based learning. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, berdoa di dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada saudara Jaki yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Di sini kelas 10 TKJ. Berapa orang kelas 10 TKJ? 16 orang. Apakah semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu akan mengecek semangat dari kalian. Kalian masih semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat? Kalian coba untuk berdiri. Coba untuk berdiri, semuanya berdiri. Sudah semuanya berdiri? Nah, di sini Ibu akan mengecek semangat kalian, mengecek konsentrasi kalian. Ketika Ibu menyebutkan suasana, ya, Ibu akan menyebutkan suasana pagi, siang, dan malam. Ketika Ibu menyebutkan suasana pagi, berarti kalian tepuk 1 kali. Ya. Ketika Ibu menyebutkan suasana siang, kalian tepuk 2 kali. Ketika malam, kalian hanya setengah tepukan. Pagi, siang, malam. Iya, berarti semuanya sudah berkonsentrasi. Ya, silakan kalian untuk duduk kembali. Sebelum ke materi, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu, apakah di antara kalian ada yang masih ingat sebelumnya kita mempelajari tentang materi apa? Ya, Bu. Ya, silakan. Dede Ega ya? Iya, Dede Ega. Pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari teks debat. Teks debat. Berarti sebelumnya kalian telah mempelajari teks debat. Nah, di dalam teks debat itu ada apa saja yang kalian pelajari? Pengertian, ada pengertian debat, ada apa lagi? Unsur-unsur debat. Nah, itu ya yang kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya di sini Ibu akan menayangkan sebuah video ya, ada video. Silahkan kalian amati dari tayangan video yang akan Ibu tampilkan ini. Setiap manusia lahir dengan sejuta potensi di dalam dirinya. Jangan biarkan orang lain menjadi penghalang jalan menuju kesuksesan. Pecundang selalu berkata, susah dan bisa. Tapi pemenang akan berkata, walaupun susah, aku akan tetap melakukannya. Jangan lupa untuk mencari Tuhan, bukan hanya untuk mencari jawaban di dalam kesulitan,
Aku ciptakan Tuhan, karena dialah jawaban untuk setiap kesulitan. Dari video itu ada yang bisa kalian sampaikan dari motivasi yang disampaikan? Ya silahkan nih Pak. Jadi untuk meraih kesuksesan kita harus berjuang, tidak harus ditemukan kepada orang lain, tidak bergantung kepada orang lain. Tetapi kita harus yakin pada diri kita sendiri bahwa kita bisa sukses dan kita harus tekun untuk meraihnya. Terima kasih untuk kita. Beri tepuk tangan untuk kita. Sangat jelas, sangat rinci sekali apa yang barusan disampaikan oleh Riva. Jadi garis besarnya ketika kita akan mencapai kesuksesan itu harus disertai dengan doa. Kalah menang itu hal biasa. Selanjutnya di sini Ibu akan menayangkan sebuah gambar. Ya, sudah terlihat gambarnya? Sudah. Itu ada tayangan gambar. Ada yang pernah melihat? Ini gambar siapa? Ridwan Kamil. Siapa? Kang Emil. Nah, dari tokoh ini apa yang kalian ketahui? Dari sosok tokoh ini apa yang kalian ketahui? Ya, silakan Naila. Gubernur Jawa Barat. Tokoh ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, betul? Betul. Selain Gubernur Jawa Barat, ada lagi yang mau menyampaikan dari tokoh ini? Ya, Dinda. Sebagai wali kota Bandung. Sebagai wali kota Bandung. Berarti sebelum menjabat Gubernur Jawa Barat, tokoh Ridwan Kamil pernah menjabat sebagai wali kota Bandung. Ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan Jaki. Ridwan Kamil bukan hanya menjabat sebagai gubernur ataupun wali kota Bandung, akan tetapi Ridwan Kamil juga merupakan sebuah politisi Indonesia dan arsitek di Indonesia. Ya. Tepuk tangan untuk Jaki yang menjawab seperti itu. Selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, HD 3.14 menganalisis butir-butir penting yang dapat diteladani dari teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan. IPK-nya 3.14.1 menelaah isi dan karakter tokoh dalam teks biografi. Yang kedua, menilai hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Nah, itu ya penyampaian HD dan IPK-nya. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, silakan siapa yang mau menyampaikan tujuan pembelajaran ini? Ada yang mau membacakan? Saya Bu. Iya, silakan. Setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan Pendekatan scientific learning dan Ya. model pembelajaran problem based learning, diharapkan peserta didik dapat 1. Menelaah isi dan karakter tokoh dalam teks biografi dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan percaya diri. 2. Menilai hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan percaya diri. Nah, jadi hari ini kalian akan mempelajari materi tentang teks biografi. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video dari biografi siapa? Lihat tidak? Lihat. Biografi dari tokoh R.A. Kartini. Silakan kalian saksikan videonya. Pada 21 April 1879, wanita istimewa itu terlahir di bumi Jawa, membawa perbaikan martabat manusia, terkhusus kaum wanita. Anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri, Kartini adalah anak perempuan tertua dari saudara sekandungnya. Demikian pula, Kartini membuka sekolah gadis pertama di rumahnya,
dan mempromosikan seni ukir Jepara sampai ke Belanda melalui tulisannya. Sungguh harum namamu, Kartini. Ya, selesai ya videonya. Nah, siapa yang mau menyampaikan dari isi video tadi yang kalian simak itu apa? Saya Bu, silakan sama-sama. Raden Ajeng Kartini merupakan pendiri sekolah khusus wanita. Raden Ajeng Kartini merupakan pendiri sekolah khusus wanita. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ya Bu. Ya, silakan Jaki. Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh yang patut kita contoh karena beliau lebih mengutamakan kepentingan pendidikan daripada kepentingan hal lainnya. Oleh karena itu kita harus mampu menjadikan sikap ataupun sifat yang dimiliki beliau untuk pelopor kehidupan kita. Jadi untuk video yang barusan kalian simak itu sudah sangat jelas ya dari tayangan videonya. Jadi tempo dulu untuk sekolah pun wanita itu sangat dibatasi, perempuan itu sangat dibatasi. Tetapi dengan adanya pelopor ya emansipasi wanita yaitu Raden Ajeng Kartini, wanita-wanita yang ada di Indonesia pada waktu itu bisa melaksanakan atau melakukan kegiatan sekolah. Selanjutnya kalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelompoknya terdiri dari 3 atau 4 orang. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya. Silakan duduk bersama teman kelompoknya. Sudah berkumpul dengan teman kelompoknya. Berarti ini kelompok berapa? Ini kelompok 1. Ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini Ibu akan membagikan KPD-nya. Silakan kalian menganalisis butir-butir penting yang dapat diteladani dari tokoh yang Ibu buat ya di lembar kerja kalian. Silahkan kalian baca dulu teks biografi dari tokoh Insinyur Habibie. Ya, kelompok 1 ini. Ya, ini format ini yang kalian isi. Kesimpulan dari teks. Kalau bisa dijelaskan dulu secara rinci supaya nanti kalian paham. Ya, kalian menganalisis atau menelaah isi dan karakter dari tokoh Insinyur Habibie. Jadi kalau bisa dijelaskan dulu secara rinci, diikuti konteksnya. Jadi tidak harus Ya, boleh kalian menambahkan, tapi tidak terlepas dari apa yang disampaikan di teks tersebut. Peristiwa yang dialami Dari teks ini, dari teks kalian cari apa yang peristiwa tokoh yang dialami. Peristiwa dari teks ini apa dari teks kalian coba diikuti
ke dalam LKPD. Situ teknologi Bandung. Berarti ini kan ya? Bagaimana? Pekerjaannya sudah selesai? Sudah. Sudah beres? Sudah? Sudah. Ya, berarti kalian sekarang tinggal mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Siap kalian untuk mempresentasikan? Siap. Siap? Siap. Ya. Ibu akan mengacak ini kelompok mana yang akan tampil pertama ya. Silakan kalian perhatikan. Kelompok berapa? 3 yang akan tampil pertama menyampaikan hasil diskusi. Silakan ke depan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang teks biografi dengan saya sendiri, Dede Gaprayoga. Saya Jepri Maulana. Saya Silvi, saya Krisna. Dari hasil penelitian teks biografi menelaah isi dan karakter dalam tokoh teks biografi. Isi teks biografi, riwayat pendidikan,
B.J. Habibie adalah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Kemudian menuntut ilmu di Government Middlebury School. Peristiwa yang dialami tokoh, B.J. Habibie menjadi anak yatim sejak kematian bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Ini adalah tokoh B.J. Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan. Keteladanan tokoh Habibie terinspirasi pesan Bung Karno tentang pentingnya dirgantara dan penerbangan bagi Indonesia. Sekian hasil diskusi kami. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Saya dari kelompok 1 akan mempertanyakan riwayat pendidikan dalam teks biografi B.J. Habibie. Ada apa saja? Riwayat pendidikan dari tokoh Insinyur B.J. Habibie. Silakan disampaikan. Dapat gelar diploma dari teknis Hochschule Jerman dengan predikat cum laude sempurna nilai rata-rata 9,5. Bagaimana? Pak, ada lagi jawaban dari kelompok 3. Nilai cum laude-nya. Ada lagi? Ada lagi yang lain riwayat pendidikannya selain barusan yang disampaikan? B.J. Habibie menuntut ilmu di Government Middlebury School. Menuntut ilmu. Ada lagi tambahan dari kelompok 4? Saya mau bertanya. Mau bertanya? Silahkan. Kelompok 3. Saya Kandi dari kelompok 4 mau bertanya. Jabatan atau gelar apa saja yang telah didapatkan oleh B.J. Habibie? Pada tahun 1967, Habibie menjadi profesor kehormatan guru besar pada Institut Teknologi Bandung, dan Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Bagaimana dari kelompok 4? Cukup? Silakan. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak. Cukup. Silakan diakhiri oleh kelompok 3. Cukup sekian presentasi tentang teks biografi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk anak kita dari kelompok 3. Silakan kembali kelompok 3. Selanjutnya kelompok yang kedua tampil. Kelompok mana? Dan ternyata kelompok 2 yang tampil kedua. Dipersilakan untuk kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaki. Saya Salsa. Saya Putri. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menelaah isi dan karakter dalam tokoh teks biografi B.J. Habibie. Isi teks biografi B.J. Habibie. Memuat biodata tokoh. Kutipan teks. Dalam teks biografi tersebut, penulis menuliskan biodata secara lengkap, seperti tempat dan tanggal lahir, jabatan sebagai pahlawan Indonesia, nama orang tua, nama istri, hingga jumlah saudara dan anaknya. Untuk yang keempat, isi teks biografi B.J. Habibie yakni keteladanan tokoh. Keteladanan tokoh yang dipaparkan semuanya dipaparkan secara jelas di dalam teks. Di antaranya kami mengambil salah satu contoh
Sejak anak-anak, ia sudah memiliki sifat yang tegas dan selalu memegang prinsip yang diyakininya, yaitu ia mempunyai kegemaran menunggang kuda dan membaca, sehingga ketika duduk di bangku sekolah dasar ia dikenal sangat cerdas. Itulah tadi hasil diskusi yang dapat kami presentasikan. Apakah ada yang ingin bertanya atau menyanggah dari hasil diskusi yang kami presentasikan? Ya. Saya Naila dari kelompok 4 akan bertanya tentang Apakah gelar termasuk ke dalam peristiwa yang dialami? Gelar tidak termasuk dalam peristiwa Maksudnya ke prestasi. prestasi. Berarti gelar masuk ke dalam prestasi yang diperoleh dari tokoh tersebut, dari PJ. Apakah diskusi kami sudah cukup jelas dan tidak ingin ada yang bertanya kembali? Jelas, tidak akan ada yang mau menambahkan? Menanggapi? Silakan kelompok 2 untuk mengakhiri. Mungkin dari kami cukup sekian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk penampilan kelompok. Siapa yang tampil selanjutnya? Kelompok 1. Kelompok 1, silakan untuk menyampaikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Rita dari rumah. Saya Linda Setiani. Saya Ali Windiani. Saya Hendra. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari teks biografi B.J. Habibie. Menelaah isi dan karakter dalam tokoh teks biografi. Pertama, memuat biodata tokoh. Dalam biografi tersebut, penulis menuliskan biodata secara lengkap seperti tempat dan tanggal lahirnya, jabatan sebagai pahlawan nasional Indonesia, nama orang tua, nama istri, nama anaknya, hingga jumlah saudaranya. Kita bisa melihatnya dalam teks biografi B.J. Habibie dalam paragraf pertama. Kelima, prestasi. Penulis memaparkan prestasi tokoh dengan secara detail. Kita dapat menemukannya pada paragraf kelima, ketujuh, 8, dan 9. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan. Saya dari KPLK, saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Tolong sampaikan biodata lengkap seorang tokoh B.J. Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tutimahrini Wardojo. Ya. Apakah sudah cukup? Cukup? Cukup, Bu. Tidak ada lagi? Ya. Berarti diakhiri untuk kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti terakhir, pengambilan terakhir sesuai dengan kelompoknya juga yang terakhir, yaitu dipersilakan untuk kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, perkenalkan nama saya Naila. Saya Yoda. Saya Randy. Saya Lana. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks biografi. Yang pertama, menelaah isi dan karakter dalam tokoh teks biografi, yaitu memuat biodata tokoh. Kutipan teksnya yaitu nama lengkap Profesor Dr. H.C. Ibnu Dr. S.C. Baharudin Yusuf Habibie. Hal yang dapat diterangi pekerja keras dan kutipan teksnya, dia mendapat gelar dokter engineer dengan penilaian summa cum laude sangat sempurna dengan nilai rata-rata 10. Mungkin ada yang ingin ditanyakan?
Perkenalkan, saya Jaki dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa yang terjadi pada masa jabatan B.J. Habibie selama menjabat sebagai presiden? Pada masa jabatan Habibie terjadi referendum di Timur Timur sampai akhirnya Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia. Lalu apa yang dimaksud dengan referendum tersebut? Pemisahan wilayah. Berarti semasa menjabat presiden B.J. Habibie barusan ya, adanya apa? Pemisahan wilayah Timur. Ya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih untuk penampilan dari tiap-tiap kelompok yang sudah sangat bagus dalam menyampaikan hasil analisis diskusi kalian dengan teman kelompok kalian. Beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Selanjutnya silakan kalian kembali ke tempat duduk yang semula ya. Kembali ke tempat duduknya. Nah, selanjutnya sudah tadi kalian menanggapi, memberikan bertanya, menanggapi dari presentasi teman yang lainnya. Di antara kalian dari hasil tersebut ada yang mau menyimpulkan pembelajaran tadi, diskusi? Ya, silakan. Silakan Silvi. Dari teks geografi kita bisa menganalisis biodata tokoh, riwayat pendidikan, peristiwa yang dialami, dan nilai keteladanan tokoh. Dan nilai keteladanan tokoh. Jadi dapat kita simpulkan dari pembelajaran dari awal sampai barusan kalian melaksanakan kegiatan diskusi dan presentasi bahwa di dalam menganalisis butir-butir penting yang dapat kita teladani dari tokoh, barusan tokohnya yang terakhir siapa yang didiskusikan? B.J. Habibie. Jadi kita melihat dari segi isi. Yang pertama informasi isi itu kita bisa menilai dari biodata, ya, biodata tokoh atau memuat biodata tokoh. Yang kedua riwayat pendidikannya, riwayat pendidikannya. Yang ketiga peristiwa yang dialami. Selanjutnya keteladanan dari tokoh. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan soal berupa evaluasi ya, evaluasi kalian mengukur sejauh mana kalian memahami materi atau tadi yang sudah kalian kerjakan dari awal sampai barusan kegiatan presentasi. Ibu akan mengirim link ya, link evaluasi ke grup kalian. Kalian lihat link tersebut lalu kerjakan sesuai dengan petunjuk dari linknya ya. Bagaimana, sudah ada linknya yang dikirim? Ada. Silahkan kalian kerjakan sesuai petunjuk ya, sesuai petunjuk dari link tersebut. Waktunya 5 menit untuk pengerjaan soal evaluasi ini. Sudah selesai? Sudah? Baik, kita akan lihat ya
jawaban dari hasil pengerjaan Anda. Dari situ ada poin ya. Ya, beri tepuk tangan untuk siapa yang nilainya 100? Cem Kendra. Beri tepuk tangan. Alhamdulillah, berarti semua yang dijawab dari saat evaluasi dijawab benar oleh Cem Kendra. Ya, terima kasih untuk kalian semuanya. Nah, setelah selesai pembelajaran dari awal sampai barusan terakhir ya, kalian melaksanakan evaluasi. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Senang. Senang? Terus ada lagi yang mau menyampaikan? Saya Bu, Ya, silakan Putri. saya sangat senang mengikuti pembelajaran hari ini, apalagi dengan penggunaan media yang menarik seperti adanya video, gambar, dan PowerPoint yang membantu saya dalam memahami materi tentang menganalisis butir-butir penting dari teks biografi. Ya, terima kasih untuk Putri ya yang telah menyampaikan perasaan dari hasil dari kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya sebelum Ibu akhiri, materi yang barusan kita pelajari itu mengenai teks biografi. Jadi mengenali orang-orang itu tidak hanya dari luarnya saja, ya, bukan hanya sekedar tahu siapa namanya dan tempat tanggal lahirnya di mana, tetapi kisah hidup orang-orang itu bisa dengan pemikirannya yang sangat hebat, ya, dari pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya materi yang akan kalian pelajari yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks biografi. Sebelum diakhiri, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.